Oke, kita kembali lagi melanjutkan tentang constraint based recommendation system. Seperti yang ini overview lagi ya, overview yang tadi sudah disampaikan di video sebelumnya, bahwa knowledge based recommendation system itu ada 3 macam kategori ya. Sekarang pasti bertambah ya, ini kategorinya berkembang terus ini ya. Ada case base, kemudian ada constraint base, dan ada utility base. Ya, mungkin nanti Anda akan rancu dengan, oh ada content base, kolaboratif filtering. Nah, itu udah beda lagi itu ya. Ini semua yang masuk di dalam knowledge base ya. Di knowledge base ada yang case base, ada yang constraint base, ada utility base. Dua di antaranya saya pernah membangun aplikasinya, yang constraint base dan utility base. Utility base silakan Anda buka picniclah.com. Karena saya nggak bisa membuka di kampus, karena Pak nggak bisa dibuka pakai VPN ya. Tapi kalau dibuka dari non VPN value itu bisa. Nah, constraint base tadi sudah saya sedikit perlihatkan, nanti saya akan ke sana lagi tentang bagaimana membangun sebuah knowledge base recommendation system, dalamnya ada constraint base. Ya. Kita ke constraint base recommendation system. Kalau secara umum ya, secara umum sebuah knowledge base recommender system ya, ini belum masuk ke constraint base ya. Secara umum sebuah knowledge base recommender system itu dapat kita definisikan terdiri dari beberapa komponen. XI dan XU itu adalah variabel-variabel yang menggambarkan item. I itu adalah untuk item, U itu adalah untuk user. Jadi ada variabel-variabel yang menggambarkan item dan juga user model ya. User model itu untuk user ya, nanti ada item model itu sebenarnya ini ya, sebenarnya deskripsi itemnya itu saja ya. Kalau user model itu adalah berdasarkan interaksinya nanti dalam domain D ya. Ya misal ini contoh ya, kalau misal user ini kebutuhannya untuk apa, misalnya kalau ke domain kamera ya, itu mempunyai focal length yang lower, yang lebih kecil. Ini istilah focal length itu istilah di dalam kamera DSLR ya. Purpose, tujuannya untuk apa gitu ya, dia mempunyai DSLR, itu kamera DSLR ini. Oke, kemudian ada knowledge base ya, ada knowledge base. Knowledge base itu nanti terdiri dari constraint maupun pembatasan, beberapa restriction untuk domain ya, domain restriction, beberapa batasan untuk domain. Contoh ya, biasanya ya bisa sebuah rule atau mungkin bentuk yang lain, seperti nanti saya jelaskan yang saya bangun itu dalam bentuk ontologi gitu ya. If purpose itu ini user itu dia pengen punya DSLR, kamera DSLR, tujuannya adalah untuk traveling katakanlah gitu. Then maka lower focal length-nya itu kurang dari 28 mm. Nah, ini untuk di DSLR-nya ya. Nah, ini contoh knowledge base ya, yang berupa rule. Kemudian ada specific requirement of user. Contoh, purpose adalah on travel. Nah, ini yang purpose sama dan on travel ini adalah requirement ya, requirement dari user. Jadi specific requirement of user. Jadi user itu punya purpose, tujuan untuk dia punya DSLR itu adalah untuk traveling. Kemudian ada juga himpunan I itu adalah produk katalog. Jadi katalog dari produk, jadi macam-macam produknya beserta dengan deskripsinya. Contoh, ini sebuah produk dengan ID 1, focal length-nya nilainya 28 mm. Untuk produk dengan ID 2, focal length-nya 35 meter, dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana menyusun solusi? Solusi dalamnya adalah untuk rekomendasinya. Sistem akan mengassign tuple theta, ya, jadi ada SRS tadi ya, kebutuhan dari user, kemudian ada knowledge base, itu juga nanti di elaborate, kemudian itemnya seperti apa, itemnya apa saja, deskripsinya seperti apa, dan beserta dengan theta. Nah, theta itu adalah nilai-nilai untuk X-nya yang ada di sini. Nah, ini semua nanti dari ini semua komponen-komponennya akan menghasilkan produk yang direkomendasikan. Oke, seperti itu secara garis besar ya. Kemudian
Ini masih knowledge base system secara umum. Bagaimana jika tidak ada solusinya? Misal, tadi kan ini SRS, knowledge base, ya ini R1 kebutuhan, knowledge base, dan item. Nah, ini nilai-nilai dari X-nya, baik untuk item maupun usernya. Nah, misal tidak ada solusinya. Kalau ini ya, ini sudah jelas ya, tetanya itu kan nilai untuk X ya, ini kan dari user ya. Nah, sekarang yang ini. Ini kan yang kita definisikan kan, SRS, KP, dan U ini yang kita definisikan. Nah, knowledge base dan bagaimana kalau tidak ada solusi? Knowledge base dan itemnya atau ada union item lah itu tidak memenuhi gitu ya. Nah, karena item itu sudah jelas, deskripsi itemnya itu kan sudah ada berdasarkan katalog yang ada. Kalau gitu coba kita debug kembali knowledge base-nya, siapa tahu ada yang masih salah. Ya. Nah, kalau misal tidak ada solusi karena kebutuhannya, kemudian knowledge base dan itemnya itu tidak satisfiable, coba kita debug user requirement. Tapi ini ya, knowledge base dan I-nya, itemnya, knowledge base dan itemnya itu satisfiable, maka kita debug user requirement. Dalam pengalaman saya ini juga terjadi. Jadi saya coba nanti untuk misal gini ya, ini nggak ada satisfiable. Nanti saya subkan, coba kalau ini dengan ini saja, saya coba untuk beberapa contoh software requirement. Jadi spesifik requirement-nya, kebutuhannya saya coba. Ini sebenarnya kalau dilihat dari sini, ini sudah oke gitu ya. Cuman enggak semua kebutuhan nanti terpenuhi. Nah, coba kalau gitu user requirement-nya ini yang debug, karena ini dari sisi sini knowledge base dan apa itu namanya, itemnya itu sudah terpenuhi sebenarnya. Artinya gini, kalau kita apa ya, sebenarnya ada caranya sih, susah untuk menceritakannya. Kalau kemarin berarti gini, pada saat saya menyusun pengetahuan itu untuk item, jangan sampai nanti yang ada di pengetahuan itu tidak ada, artinya jangan sampai ada item yang tidak terakomodasi dalam pengetahuan ini gitu loh maksudnya. Itu. Kalau ini sudah oke, ada cara ininya, ada caranya ya. Nah, kalau ini sudah oke, nah pada saat kita coba untuk berbagai macam kebutuhan, mungkin ada 1, 2 kebutuhan, 3 kebutuhan oke, tapi ada beberapa kebutuhan yang tidak ada produknya. Nah, nanti user requirement-nya ini yang perlu didebug. Mungkin dalam kata kita mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan yang kebutuhan yang mungkin itu nggak sesuai. Atau kalau pengalaman saya kemarin, kalau memang tidak ada produk yang direkomendasikan untuk beberapa kebutuhan ya, kombinasi kebutuhan dari user, itu memang ya harus ada relaksasi dari user terhadap kebutuhan itu. Contoh, misal dia ingin beli handphone ya, tadi smartphone ini ya, smartphone yang spek-speknya tuh bukan speknya, artinya dia pengen untuk game ya, kemudian dia pengen juga untuk yang fotografinya bagus dan sebagainya. Nah, tapi budgetnya itu cuman 2 juta misalnya seperti itu ya, akhirnya nggak ada yang memenuhi kan produknya. Nah, karena itu di kebutuhannya itu harus ada relaksasi, mungkin apa itu namanya, budgetnya itu bisa diperbesar, atau mungkin kebutuhannya misal fotografinya nggak harus dengan kebutuhan yang tinggi gitu ya, bisa nanti oke lah ya, yang penting bisa mengabadikan momen, nah misal seperti itu. Nah itu ya, bisa seperti itu. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke constraint based recommender system. Sekali lagi constraint based ini masuk di dalam knowledge base ya. Oke. Karena kita sekarang membahas tentang knowledge base. Nah, kita singkat saja CSP ya, constraint based problem. Kemudian constraint satisfaction problem maksudnya CSP itu ya. Jadi
Kalau kita bicara tentang constraint based recommendation system, berarti kita lihat sebuah constraint satisfaction problem. Jadi permasalahan constraint satisfaction. Jadi kepuasan berdasarkan constraint-constraint yang ada. Ini ada konsepnya ya. Ini diperkenalkan oleh Durkheim 2012. Nah, ini dapat diformalisasikan dalam bentuk tapel. Ada 3 di sini elemen tapelnya V, D, C. Ya, ini himpunan variabel, himpunan domain dari V. D itu domain dari V itu adalah variabelnya. Kemudian C itu adalah constraint. Constraint, himpunan constraint yang menggambarkan kombinasi dari nilai-nilai variabelnya ya, nilai-nilai dari V-nya. Nah, V-nya sendiri itu apa? V-nya sendiri itu adalah dari ada 2 ya, VC dan Vprod. Nanti akan kita lihat VC itu apa, Vprod itu apa, dan C-nya itu adalah ada CR, CF, dan Cprod. Oke, sekarang kita lihat aja. Jadi sekali lagi V itu adalah himpunan variabel, C-nya itu adalah constraint-nya ya. Oke, sekarang kita lihat apa itu masing-masing itu ya. VC. VC itu adalah properti dari pelanggan. Ya, properti dari pelanggan ini merupakan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan yang mungkin saja terjadi. Ini memang harus kita definisikan dulu di dalam knowledge base. Kebutuhannya pelanggan itu apa saja sih? Yang kalau ini kita ngambil ini ya, contoh di sini mengambil domain kamera DSLR. Nah, dari user kebutuhannya bisa saja dia budgetnya katakanlah 0 sampai 100, ini $100 ya. Kemudian penggunaannya apakah untuk apa tuh, untuk digital printing, nanti untuk di print digital, atau mungkin yang print yang kecil saja, mungkin juga large print. Ini zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin kebutuhannya ada beda, ada sosial media dan sebagainya ya. Ada apa tuh namanya, selfie misal seperti itu ya. Maaf, ini DSLR ya. DSLR bisa juga selfie ya. Berarti harus ada ininya, apa tuh namanya, yang muter itu, flip muter itu kan, apa tuh kalau di kita punya Canon DSLR itu ada layar LCD yang muter ke depan itu ya untuk selfie. Jadi kebutuhannya bisa banyak. Fotografi, nanti fotografi itu bisa nilai-nilai ini kan kebutuhannya ya, ini nilai-nilai yang mungkin ya bisa untuk sport ya, dia untuk moto benda yang bergerak, bisa juga untuk moto pemandangan, nanti untuk portrait ya, apa tuh namanya, ya moto-moto yang portrait ya, yang jarak dekat ya, wajah-wajah biasanya portrait, atau mungkin yang makro, untuk foto-foto yang makro yang benda-benda kecil tapi dekat, didekatin gitu ya. Nah, ini adalah macam-macam kebutuhan dari user atau pengguna ya. Kemudian Vprod, ya ini kan VC ya. Kemudian Vprod itu adalah properti dari produk. Ini C itu singkatan dari customer ya, kenapa ini bahasa Indonesia pelanggan ini. Ya ini customer atau calon pembeli lah namanya, calon pembeli produk. Atau user atau pengguna ya boleh ya, kalau kita lihat dari sisi aplikasi. Kemudian Vprod itu adalah properti dari produk. Ini merupakan fitur-fitur dari produk ya. Fitur-fitur dari produk, contoh price ya, ini harganya antara 0 sampai $1.000 katakan. Ini enggak ada nilai 0 ya sebenarnya. Ya oke, tapi ini untuk sebuah rentang oke lah, mulai dari 0. Megapikselnya kalah mulai 3 sampai 12. Kalau sekarang bisa lebih ya, ini zaman ya kalau kita lihat ini sambil dari buku di Marjanah ya. Ini buku tahun 2011. Kemudian optical zoom-nya 4 kali sampai dengan 12 kali. Contohnya LCD size-nya 2,5 mm sampai dengan 3 mm. Kemudian movie itu bisa aja. Zaman dulu itu kamera itu, kamera DSLR ya, itu bisa aja ya, ada yang tidak ada fasilitas movie-nya ya. Saya dulu pernah beli tapi keliru, untungnya bisa ditukar. Pas awal itu beli ternyata bisa merekam video tapi nggak sama suaranya. Zaman dulu itu ya, zaman dulu. Kalau sekarang sih hampir semua ada fasilitas untuk merekam movie-nya ya.
Ya, ini sound, yes, no, waterproof. Zaman dulu ada DSLR belum tentu bisa untuk merekam ya, jadi hanya memfoto aja. Kemudian ada sound, yes, no. Yaitu tadi saya mau yes, tapi soundnya nggak ada. Kemudian atau mungkin ya kan, tadi soundnya nggak bisa ya. Nah terus ini waterproof, ada yang yes, ada yang no ya. Dan mungkin aja ada yang lain lagi. Ini contoh-contoh saja. Kemudian ada filter condition. Ini adalah hubungan antara properti pelanggan, ya, properti pelanggan PC dan properti produk. Ini kita sudah masuk ke constraint-nya, yaitu constraint. Jadi ini adalah hubungan antara properti pelanggan dan properti produk. Misal jika membutuhkan large size photoprint, ya, ini large size itu yang di sini ya, large size photoprint contohnya ini ya, untuk properti pelanggannya, maka resolusinya itu harus lebih dari 5 megapiksel. Wah, jadi ini yang resolusinya ini megapikselnya harus lebih dari 5. Nah, ini ada hubungan. Sebenarnya ini nanti berupa sebuah rule. Ini kan constraint-nya itu dalam bentuk knowledge-nya itu dalam bentuk constraint ini. Nanti bisa dalam bentuk rule. Jadi misalnya usage-nya itu last print F ya, F usage sama dengan last print, then megapiksel itu harus 5 lebih besar dari 5.0 ya, n pixel ini. Gitu ya. Oke. Contoh. Nah, kemudian CR. CR itu apa? Kita ini masuk di masih constraint ya, C itu untuk constraint-nya. Compatibility constraints ini merupakan nilai dari properti pelanggan yang kompatibel dengan nilai properti pelanggan yang telah didefinisikan. Jadi ini dia jadi hubungan antara properti pelanggan dengan properti pelanggan juga gitu ya. Itu harus kompatibel. Jadi diatur dalam sebuah constraint. Misal kalau dia butuh large print photo print, maka harga harus lebih dari 200. Ini juga nanti ngatur supaya nanti bahwa jangan sampai nanti nggak ada produk yang direkomendasikan gitu, karena antara kebutuhan user satu dan yang lain, satu untuk satu user ya, itu ada saling kontradiksi. Contoh tadi, pengen smartphone yang katakanlah yang kualitas fotografi yang bagus, tapi budgetnya cuma 1 juta maksimal. Nah itu kan juga harus nggak kompatibel kan gitu ya, itu harus diatur compatibility-nya. Nah ini namanya compatibility constraint. Kemudian CPROT itu adalah product constraint. Ini sebenarnya adalah merupakan produk-produk yang tersedia, ini katalognya sebenarnya, tapi beserta dengan fitur-fiturnya nanti dalam bentuk seperti ini. Contoh ID P1 ini adalah untuk produk yang katakanlah ID-nya P1. Kemudian price-nya dia 148. Ini dihubungkan dengan N ya, karena ini satu. N itu artinya ini dan ini apa itu namanya ya terpenuhi gitu ya. Kalau N kalau OR itu kan salah satunya terpenuhi. Nah oke, jadi ini produk 1, kemudian atau P1, price-nya $148, nilai megapikselnya adalah 8, optical zoom-nya 4 kali, LCD size-nya 2,5 dan seterusnya sampai waterproof no. Ini untuk produk yang pertama. OR, nah ini kan kalau produk yang lain nanti dihubungkan dengan OR. ID tengah B8, price-nya sekian, bla 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 bla, waterproof yes, dan seterusnya. Ini CPROT-nya. Ya, oke. Nah, kemudian ada REQ. REQ ini adalah customer requirement-nya. Kebutuhan usernya seperti apa sih? Nah, kebutuhan usernya contoh max price-nya, jadi budget maksimalnya 300 katakanlah. Usage-nya itu last print, kebutuhan usernya ya. Fotografinya sport, nah misalnya seperti itu ya. Kemudian RES itu adalah rekomendasinya, produk yang direkomendasikan. Jadi contoh, misal ini kebutuhannya dari user, REQ-nya max price-nya 300, usage-nya untuk last print, fotografinya sport. Nah, produk yang direkomendasikan adalah ID P8 dengan price-nya 278 dan seterusnya.
waterproof, yes. Nah, ini contoh rekomendasi. Nah, rekomendasi itu tidak hanya satu produk sebenarnya, kalau dalam aplikasi rekomendasinya sebenarnya biasanya bisa beberapa ya. List beberapa produk yang direkomendasikan. Ya bisa aja sih satu ya, tapi pada umumnya sih lebih dari satu. Tapi jangan terlalu banyak gitu ya. Ini contoh untuk kasus tadi HP1, price-nya 148, megapikselnya ini sekian, waterproof sekian. Ya, oke. Sebenarnya saya bisa ngasih tugas Anda ke sini, cuman nanti kita concern ke konten bisa saja untuk tugas besarnya. Nanti untuk deskripsi tugas besarnya saya akan tuliskan di LMS. Nah, oke. Terus itu tadi adalah dasar dari sebuah knowledge based recommendation itu seperti apa ya. Saya contohkan yang constraint based recommendation system. Kalau kita bahas semua case based segala macam, saya kira waktunya nanti kita yang tidak cukup. Saya sampaikan beberapa hal yang dapat saya sampaikan secara lebih ringkas gitu ya ke Anda. Selanjutnya Anda bisa belajar dari paper-paper. Ya. Kemudian conversational recommendation system. Ya, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa ide dari conversational recommendation system itu karena gini, user itu bisa saja pada awal interaksi, dia kan harus mengungkapkan kebutuhan secara eksplisit ke sistem. Bisa saja pada awal dia mengungkapkan kebutuhan itu belum pasti, dia sendiri belum pasti. Karena dia sendiri juga belum mengetahui domain tersebut itu secara lebih detail. Oleh karena itu, itulah mengapa dia butuh sebuah diskusi, sebuah konsultasi yang sifatnya ya percakapan ya secara interaktif. Sehingga secara intuitif memang orang itu pada awal interaksi dia belum bisa mengungkapkan kebutuhannya secara pasti sebenarnya. Nah, selain itu juga bisa saja kalau yang one shot ya, yang bukan konversasional, misal user memasukkan kebutuhannya, sistem kemudian merekomendasikan, selesai. Kalau one shot seperti itu. Karena jadi permasalahan adalah selain user mungkin saja belum pas dalam mengungkapkan kebutuhan di awal interaksi, selain itu juga produk yang direkomendasikan itu bisa saja belum memberikan kepuasan bagi user. User biasa belum puas dari produk yang direkomendasikan tadi kalau one shot gitu ya. Sehingga dalam conversational rekomendasi sistem atau kita singkat CRS ya gitu ya, ada kesempatan bagi user merefine kembali kebutuhannya di dalam interaksi berikutnya ya kan, percakapan ya, atau nanti ada kesempatan juga buat user untuk memberikan feedback terhadap produk yang direkomendasikan, karena mungkin saja ya dia masih belum sesuai. Oh itu laptopnya masih terlalu berat buat saya, oh segitu layarnya terlalu besar misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya dalam CRS ya, Conversational Recommendation System CRS itu ya, terdapat 3 strategi. Ada navigation by asking, navigation by proposing, dan kombinasi navigation by asking dan navigation by proposing. Jadi kombinasi antara dua ini, navigation by asking dan navigation by proposing. Oke, apa itu navigation by asking? Nah, di slide ada. Nah, navigation by asking itu adalah modelnya gini. Sistem memberikan pertanyaan, Jadi refinement-nya itu melalui pertanyaan ya, refinement kebutuhan pengguna itu melalui pertanyaan-pertanyaan secara iteratif. Seperti halnya Anda mau beli laptop tapi Anda tidak mengerti perkembangan laptop, Anda diskusi dengan orang yang menguasainya, expertnya katakanlah gitu ya, akan melakukan percakapan tanya jawab, oke, cukup. Terus nanti domain expert dalamnya adalah sistemnya ya, diwakili sistem di sini ya, dia akan merekomendasikan produk.
Oke. Tetapi di sini tidak ada kesempatan bagi user untuk memberikan feedback terhadap produk yang direkomendasikan. Asumsinya karena dengan adanya tanya jawab yang secara iteratif itu kebutuhan user sudah jelas nanti mengerucut ke ke beberapa kebutuhan tertentu sehingga sudah jelas produk yang diinginkan adalah ini. Produk-produk yang diinginkan adalah ini. Nah, itu ya. Itu navigation by asking. Nah, navigation by proposing apa itu? Navigation by proposing adalah gini interaksinya. Sistem justru yang lebih aktif dalam memberikan rekomendasi. Mungkin mungkin user di awal dia memberikan kebutuhan-kebutuhannya apa gitu ya. Habis itu rekomendasi. Nah, sistem tidak memberikan pertanyaan lagi, tapi user akan memberikan feedback terhadap produk yang direkomendasikan. Nah, sistem aktif lagi nanti dia akan melakukan pencarian lagi produk yang sesuai berdasarkan feedback. Nah, rekomendasi lagi. Misal setelah rekomendasi nggak puas lagi, akan di-refine kembali produk tersebut. Oke, refine kembali. Terus selesainya saat user sudah memilih salah satu produk yang direkomendasikan. Berarti stop, terminate. Ya. Jadi di sini sistem itu melakukan refinement terhadap produk yang direkomendasikan melalui feedback pengguna. Gitu ya. Itu navigation by proposing. Jadi secara iteratif user akan melakukan proposing. Ya. Proposing itu artinya merekomendasikan melalui produk-produk yang direkomendasikan itu dia akan merefine terus ya berdasarkan feedback user. Kemudian ada yang lebih advance lagi adalah kombinasi dari navigation by asking dan navigation by proposing. Oh ya, yang kedua ya NBP tadi. Sering kalau Anda cari paper yang di sini itu adalah ini conversational recommendation yang berbasis pada critiquing ya. Itu biasanya navigation by proposing ya, critiquing. Ini juga masih banyak riset sampai saat ini. Kemudian kombinasi navigation by asking dan navigation by proposing. Jadi ini sistem dari dua ini ya. Ini sebenarnya yang lebih banyak terjadi di dunia nyata. Kalau manusia ya, manusia konsultasi atau diskusi dengan seorang expert. Itu lebih natural ya. Kombinasi antara navigation by asking dan navigation by proposing. Jadi sistem bisa nanya, kemudian nanti dari nanya yang berulang-ulang itu dia merekomendasikan. Nah, rekomendasi pun itu nanti masih bisa diberikan feedback oleh pengguna. Oh, nanti saya masih ini saya masih belum sesuai. Seperti yang contoh aplikasi saya tadi itu kan navigation by asking dan navigation by proposing. Jadi pada saat produknya itu masih nggak sesuai, ya dia boleh nanti memberikan feedback. Sistem akan memberikan pertanyaan kembali. Ya, sistem bisa memberikan pertanyaan kembali, kemudian nanti bisa direkomendasikan lagi. Nah, kalau direkomendasikan masih bisa dikasih kesempatan memberikan feedback lagi. Ya, seperti itu. Jadi ini sistem dapat berperan layaknya seorang profesional sales support. Ya, ini karena memang yang lebih natural seperti hanya merepresentasikan percakapan yang pada umumnya di dunia nyata gitu ya. Ini contoh, ini banyak sebenarnya paper saya terkait dengan conversational recommender system ya. Ini diantaranya yang terakhir kemarin tahun 2000. Sebenarnya nggak yang terakhir ya, ada lagi sebenarnya. Saya publish lagi, cuma ini slide-nya kan saya buat tahun 2020. Kemarin slide ini. Ini yang terakhir di Elsevier. Ini data knowledge engineering. Ini kemarin ya, 2020. Tapi ini waktu itu belum Maret 2020 itu belum publish ya, ini baru available online. Akhirnya publishnya bulan apa ya, Agustus 2020 baru publish ya, setahun yang lalu lah baru benar-benar publish. Oke, ini tentang conversational recommendation system. Nah, ada juga kalau misal Anda berminat
belajar di sini ya tentang conversational recommendation system. Paling gampang kalau Anda pengen mencari topik penelitian itu cari paper yang ada judulnya survei on. Survei contoh ya, kalau Anda mau pengen tahu tentang conversational recommendation system, penelitian-penelitian yang sudah jalan ya, itu cari paper-paper yang survei on. Nanti survei on apa gitu ya, kalau Anda topik tertentu ya survei on apa gitu ya. Ini sudah ditolong nanti oleh yang para ahli, karena gini ya, paper yang judulnya survei on itu biasanya yang menyusun adalah orang yang memang sudah pendekarnya itu dalam bidang itu, gampangannya gitu ya, pendekar sudah sapu hitamnya itu. Karena orang yang bisa membuat survei on itu adalah memang orang yang sudah membaca banyak sekali paper ya, dan dia bisa mengkategorikan, mengklasifikasikan, mengelompokkan, kemudian juga memungkinkan juga dia mempelajari karakteristik dari metode-metode yang ada di dalam conversational recommendation system dari banyak paper yang sudah dia baca gitu ya. Jadi enaknya gitu kalau Anda mau mencari sebuah topik penelitian ya. Ya, misal nanti Anda ya misal TA, atau kalau yang sudah TA ya nanti kalau mau S2 atau S3 nah seperti itu. Nah, ini yang menyusun Dit Marjana. Seperti buku yang kita pakai itu kan karangan Dit Marjana. Dit Marjana termasuk orang yang sudah terkemuka di bidang recommender system. Ini dia membuat paper survei on ini ya. Ya, Dit Marjana. Nah, Anda bisa baca ini, cari aja di internet ini. Nah, salah satu yang saya jadi merasa tersanjung karena salah satu paper saya ini ya, ini bersama dengan ini Pak Prof. Dwi Widiantoro, ini judul Framework of Conversational Wisdom ini tahun 2014. Ini di mention sama dia, di mention sama beliau, sama Dit Marjana ya. Berarti dia sempat baca paper saya juga dan menganggap bahwa paper saya juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan conversational recommender system. Nah, ini disebut di sini ya. In facet a functional recommender as in, nah ini ya, knowledge has to be encoded. Ya, oke. Ini 152 ini sahabat saya 152 disebut ya, itu ya. Jadi nah yang saya susun tadi, maaf, yang saya kembangkan tadi aplikasi itu adalah salah satunya dari paper ini. Ini sebenarnya paper pertama saya tentang conversational recommendation ya. Sampai yang ini 2015 sampai ini yang 2020. Sebenarnya 2021 ada lagi. Saya juga ada lagi yang sudah publish. Nah, ini yang 2020. Ini adalah paper pertama saya. Ya mungkin beliau belum baca yang ini karena ini relatif baru ya. Belum sempat dibaca beliau. Ya, ya. Nah, dalam paper tersebut, dalam yang disusun oleh Dit Marjana ini ya, yang survei on ini, itu dia memberikan, nah ini enaknya kalau Anda nemu yang survei on ya, nanti langsung mendapatkan penyimpulan dari ahlinya bahwa arsitektur dalam sebuah conversational recommendation itu seperti apa sih gitu ya. Jadi ada input processing, kemudian ada dialog management system. Ini kalau saya lihat sebenarnya mirip-mirip yang ada di paper saya ini. Saya juga gambar seperti ini. Oke, user modeling system. Kemudian dialog management system ini adalah yang nanti yang mengatur input dan output yang nanti berhubungan langsung dengan user. Kemudian ada user modeling system, karena dari percakapan itu nanti akan disimpan dalam user model. Sistem akan membangun user model dari hasil percakapan dari dialog management ini. Baru kemudian nanti melakukan recommendation and reasoning engine. Itu melakukan rekomendasi. Ini berdasarkan dari item database ya. Dan ini dari user modeling juga. Dari user model ini nanti akan melakukan rekomendasi. Jadi dari dialog ini juga dari user model, bukan dari dialog ya, ini dialog itu nanti karena ini nanti akan dikomunikasikan dengan user ya. Maksudnya dari user model dan dari item database dan juga dari background pengetahuan, domain pengetahuan, dari pengetahuan, dari knowledge-nya. Ini akan melakukan rekomendasi. Kemudian menyusun user modeling ini juga dari domain knowledge juga sebenarnya.
Nah, ini nanti dikembalikan lagi ke dialog manajemen, nanti di-outputkan ke user hasil rekomendasinya. Ya seperti tadi. Nanti saya akan kembali lagi ke aplikasi itu bagaimana menyusun user model gitu ya. Cuman saya berikan teorinya dulu. Nah, macam input di dalam conversational recommender system itu adalah ini ya, ada yang berbasis pada natural language, ya natural language ya udah di yang apa itu namanya, dia user nulis bahasa alami gitu ya. Jadi sistem itu yang menjadi tantangan bagi sistem adalah sistem harus mengetahui apa yang diketikkan oleh user itu maksudnya apa. Kalau manusia kan udah tahu ya, tapi maksudnya gini, nah mesin gimana? Komputer gimana dia bisa tahu dari yang dituliskan oleh user. Nah, beberapa konsep-konsep yang ada di dalam NLP, Natural Language Processing, itu diperlukan di sini selain konsep-konsep di dalam recommender system ya. Nah, ini bisa saja nanti written atau spoken itu nanti sebenarnya bisa pakai speech to text itu ya, dan kemudian juga dikembalikan lagi text to speech ya. Jadi nggak salah. Jadi sebenarnya bisa saja nanti user itu atau pengguna itu dia ngomong dengan komputer akan menerjemahkan ke teks, dari teks nanti dilakukan ekstraksi oleh sistem. Berarti nanti sistem tahu, oh user ini ngomong apa, baru nanti itu simpan ke user model, dari user model baru kemudian nanti direkomendasikan seperti itu. Dia spoken. Tapi kalau terus nanti kalau misal user kalau sistem mau melakukan akan memberikan pertanyaan lagi ya, berarti nanti dari teks kan dia defaultnya dalam teks kemudian dengan text to speech kembali lagi menjadi suara kan. Nah seperti itu ya. Kemudian bisa saja dalam bentuk forms dan structure layout seperti yang aplikasi saya itu form ya, bentuknya form. Tapi untuk anak-anak TA itu juga sudah banyak yang pakai chatbot ya, bangun chatbot di mana masukannya berupa natural language ya, recommender system. Nah, yang saya tadi berupa forms atau structure layout atau yang lain, tapi ini apa ya, tergantung pada aplikasinya. Contoh interaktif map ya. Jadi bisa saja interaktif map ya, termasuk juga gesture, bisa saja dari gesture tertentu. Jadi interaksinya tuh dari map atau gesture itu bisa saja, atau yang lain, atau 3D space ya. Ini lebih spesifik ke ininya ya, dari sistemnya. Dia bisa macam-macam gitu ya, tapi kalau secara garis besar sih banyak kan dua ini, natural language dan ini forms. Oke. Lanjut ya. Ini contoh interaktif map itu bisa saja dari ini, maksudnya misal sistem itu membaca posisi user saat ini dari GPS gitu. Ya. Tergantung itu aplikasi untuk apa, karena untuk misal wisata gitu ya. Nah nanti dia akan merekomendasikan tempat-tempat wisata berdasarkan map itu, beserta dengan mapnya juga kan gitu, berdasarkan dengan mapnya juga. Contoh kalau Anda membuka apa tuh namanya, yang picniclove.com itu juga nanti luarannya berupa map beserta dengan ada teksnya juga, tapi ada mapnya juga. Nah itu contoh ya, bahwa input output itu bentuknya bisa macam-macam. Nah ini yang saya bangun tadi dan dibuat papernya yang tadi ya, ini ya. Ini ya. Jadi ini berlanjut sudah dari tahun 2014 yang paper pertama sampai dengan ini, banyak paper sih sebenarnya. Sampai 2021 juga ada. Ya terkait dengan aplikasi yang saya buat tadi ya. Ya, jadi idenya adalah gini, bahwa tidak semua calon pembeli itu familiar dengan fitur teknis produk, betul kan? Untuk produk-produk yang sifatnya high tech, itu ya, seperti notebook, server, mungkin
bahkan kamera ya, saya juga nggak gitu juga teknologi kamera sampai saat ini ya, sudah berubah terus itu. Smartphone apalagi gitu ya, cepet banget itu perkembangannya. Mobil itu, wah motor itu, nah itu apa tuh? Mungkin aja tidak familiar dengan fitur teknisnya. Tetapi user tentunya itu lebih mudah dalam mengungkapkan kebutuhannya dalam bentuk ini. Kegunaan apa saja yang diinginkan terhadap produk yang dicari. Ini yang disebut sebagai kebutuhan fungsional produk. Dia ingin produknya untuk apa? Contohnya saya ingin laptop, ya saya untuk kerjaan kantoran aja lah, tapi juga bisa untuk programming katakanlah gitu. Tapi saya nggak butuh yang untuk game-game misalnya seperti itu. Nah itu kan kebutuhan yang itu sifatnya fungsional gitu ya. Nah yang ada di aplikasi saya tadi adalah kebutuhan yang fungsional, bukan ke fitur teknisnya. Jadi user tidak perlu pusing perkembangan fitur teknis sekarang seperti apa gitu ya. Dia bisa mengungkapkan kebutuhannya dari hal yang sifatnya fungsional. Jadi fungsional dari produk itu sendiri, fungsinya mau untuk apa gitu ya, kegunaannya mau dipakai buat apa. Nah jadi ini yang ada di paper tadi dan juga yang di aplikasi tadi, bahwa saya dan ini Faizal yaitu mengusulkan framework untuk membangun CRS, Conversational Real Time. Kenapa disebut framework? Walaupun itu contohnya adalah smartphone, tetapi bisa dikonversi ke dalam domain yang berbeda. Jadi untuk mobil juga bisa, untuk laptop juga bisa gitu ya, dan juga untuk wisata juga bisa. Sudah ada beberapa mahasiswa yang TA memanfaatkan source code saya. Dia mengubah domainnya menjadi domain laptop, kemudian mobil, dan juga pariwisata itu bisa, dan tidak perlu banyak coding, tinggal ya memanfaatkan yang ada di situ. Yang nanti diganti adalah knowledge-nya saja, tapi agent-nya, agent untuk semantic reasoning-nya tidak perlu untuk coding lagi, tidak perlu coding lagi. Nah itu yang disebut sebagai framework ya, jadi bisa di reuse kembali untuk domain yang berbeda. Oke. Nah, itu dengan memadukan navigation by asking dan juga navigation by proposing dipadukan, ya. Navigation by asking dan navigation by proposing. Misal contoh, pengguna membutuhkan sebuah smartphone untuk fotografi. Ini kebutuhan fungsional ya, tetapi tidak dipakai untuk game dan masih nyaman untuk kerja di lapangan. Nah, ini contoh kebutuhan fungsional, ya. Ya, cuman kalau di aplikasi saya itu belum sampai nanti user menuliskan bahasa natural seperti ini. Tetapi adalah user disediakan bentuk form ya. Jadi yang bentuknya yang ini, yang form and structure layout. Ya, belum ada yang seperti ini. Ya, kalau misalnya ada yang TA nanti untuk sini ya silahkan aja gitu. Harus nanti bisa ini nangkap apa tuh namanya, user tuh ngomong apa gitu ya, kebutuhan fungsionalnya apa. Misal ini bisa aja kan nulis seperti ini kan user. Nah sistem nanti bisa membaca, oh ini kebutuhannya apa. Oke, nah knowledge yang saya pakai adalah ontologi. Apa itu ontologi? Nah itu ya, sebenarnya ontologi itu sudah banyak umum digunakan dalam contoh Google ya. Google itu sudah memanfaatkan ontologi. Kalau Anda pernah mendengar tentang semantik web ya, itulah ini nanti di dalamnya ada ontologi. Searching yang ada di dalam Google itu sebenarnya sudah memakai ontologi, karena tidak hanya matching dari teks saja, tetapi dia sudah masuk ke semantik makna gitu ya, tidak hanya berdasarkan teks saja. Jadi penyesuaian maknanya, semantik dan makna. Nah itu bisa dilakukan dengan ontologi. Ini contoh ya, ontologi itu gimana ya. Contoh ontologi itu, jadi ontologi itu adalah dia ada entitas-entitas gitu ya, di dalam untuk masing-masing entitas itu nanti dihubungkan dengan relasi-relasi gitu ya. Contoh, misal Sri itu adiknya Budi. Nah, ya, ini relasinya adalah adiknya.
Sri adiknya Budi, ini entitas. Sri sama Budi ini entitas. Budi itu ayahnya Iwan. Nah, gitu ya. Budi itu ayahnya Iwan. Iwan sendiri itu adiknya Wati. Nah, gitu ya. Wati teman apa ini? Ini apa ini? Oh, ini teman dari Wati, teman dari Tony. Nah, misalnya gitu. Ini contoh ontologi itu seperti itu ya. Nah, kalau semantic reasoning itu nanti berarti bisa melakukan, oh Sri itu adiknya, apa tuh namanya? Sri itu adiknya Budi. Budi itu ayahnya Iwan. Gitu kan? Jadi Sri sama Budi itu kan bersaudara. Sedangkan Budi itu adalah ayahnya Iwan. Berarti nanti dalam semantic reasoning itu dapat menyimpulkan bahwa Iwan itu adalah keponakan dari Sri, atau Sri itu adalah apa ya, tantenya Iwan, lah, gitu kan. Nah, dengan juga Wati. Jadi nanti juga bisa gini, Sri itu punya berapa keponakan? Oh, punya 2 keponakan. Seperti itu semantic reasoning. Gitu ya. Nah, dalam aplikasi yang tadi itu juga menggunakan semantic reasoning seperti itu. Tapi ini masih sederhana ya. Yang ada di sini maksudnya yang contoh saya sederhana. Di aplikasi saya sudah kompleks itu sebenarnya. Jadi di situ semantic reasoning. Ini contoh ya semantic reasoning. Oh, dari sini berarti siapakah keponakannya Sri? Ya, nanti ini bisa jawab, oh Iwan dan Wati. Misal gitu. Gitu ya. Ya, ini contoh ontologi dan semantic reasoning. Nah, kemudian yang ada di aplikasi saya tadi gimana? Nah, secara garis besar itu ontologinya itu ada 3 hierarki. 3 hierarki. Nah, nanti ontologi itu bisa disusun dalam hierarki gitu ya. Bisa multi hierarki. Nah, ada 3 hierarki. Satu hierarki merepresentasikan kebutuhan fungsional. Satu hierarki merepresentasikan produk. Satu hierarki itu adalah untuk hierarki. Ini kelas sebenarnya ya. Ini kelas subkelas itu ya. Ini adalah dari sini merepresentasikan specification. Jadi hierarki itu di sini ada kelas, subkelas, subkelas. Nah, yang bulat-bulatnya adalah individu ini sudah spesifik. Ini dari kelas yang sifatnya umum, subkelas itu berarti lebih spesifik, dan seterusnya sampai yang paling spesifik nanti disebut sebagai individu. Itu kalau di dalam ontologi. Nah, gitu ya. Subkelas. Nah, ada produk nanti ada subkelas, kemudian subkelas lagi, dan seterusnya. Spesifikasi juga ada subkelas, dan seterusnya sampai nanti individunya. Kemudian ada relasi antar kelas itu. Relasinya adalah support by. Di sini sub by itu maksud support by, artinya ini kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional. Nah, satu kebutuhan fungsional spesifik itu disupport oleh spesifikasi apa? Nah, gitu ya. Disupport oleh spesifikasi apa? Oke. Nah, terus produk. Ini produk dan seterusnya sampai nanti di sini individualnya adalah yang paling spesifik dari produk adalah unitnya itu. Contoh ini iPhone 13 mini 50, 50. iPhone 13 mini 60 GB, bentar gitu ya. Oh, nanti di sini Oppo apalah gitu, saya nggak hafal ya. Gitu ya. Jadi ini sudah seri dari handphone itu sendiri yang ada di sini. Contoh ya, ini iPhone 13 mini 60 MB itu punya hashtag ya. Hashtag apa yang ada di sini kan specification. Gitu ya. Nah, spek di sini yang di saya itu bukan spesifikasi teknis yang itu, yang angka-angka gitu, tetapi sudah dibagi menjadi low, high end. Katakanlah memori gitu ya, internal memori itu sudah dikategorikan low, high end yang ada di sini, bukan nilai-nilai. Cuma nanti yang low itu rentang berapa,
memori berapa sampai berapa. Yang medium itu kok high end sih? Low, medium, high. Tadi salah ngomong. Low, high end. Low, medium, high. Jadi low RAM katakanlah gitu ya, itu yang berapa sampai berapa, yang medium nanti untuk RAM berapa sampai berapa, yang high itu RAM berapa sampai berapa. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita berdasarkan angka saja itu beda. Contoh, Anda tahu RAM 6 GB, 8 GB katakanlah. 6 GB atau 8 GB untuk iPhone katakanlah itu kan sudah cukup tinggi itu kalau untuk iPhone. Tetapi kalau Android dengan RAM segitu ya mungkin aja masih biasa, masih medium katakanlah gitu. Tapi kalau Apple itu sudah high segitu karena sudah bagus gitu. Jadi gitu ya, ada nggak ya mesti misal baterai 3000 mAh kalau iPhone ya itu sudah bagus, sudah tahan lama. Tapi kalau Android ya itu cepat habis contoh. Nah, Android pun juga macam-macam nanti. Kalau dia tablet ya, itu 3000 sangat kecil sekali gitu ya. Tapi kalau mungkin apa itu namanya smartphone biasa mungkin dia medium. Nah gitu ya, sehingga nggak bisa hanya pakai angka saja, sudah dikategorikan low, middle, high gitu seperti itu ya, yang ada di sini. Ini spesifikasi. Nah masing-masing di sini juga ada function untuk ini. Untuk semantic reasoning ada has child gitu ya. Masing-masing internal yang ada di dalam hierarki. Ya itu ya. Itu yang contoh supaya Anda ada gambaran bahwa knowledge based recommendation seperti apa. Karena banyak TA itu knowledge based recommendation itu gambarannya ya query gitu ya. Itu nggak seperti itu, tidak sesederhana itu gitu ya. Tidak sesederhana itu Rudolfo gitu ya. Ini apa tuh? Ada intelijennya di situ. Tidak hanya query. Nah, ini contoh ya, yang di saya ontologinya itu hierarki kelas pangkat itu kebutuhan fungsional. Tapi sebenarnya lebih gondrong dari ini contoh saja. Misal untuk koleksi foto dan video itu, ini bisa fotografi dan juga macam-macam lebih spesifiknya ya. Untuk bermain game itu nanti subkelasnya ada bermain game HD, bermain game non HD, seterusnya. Fotografi sendiri nanti, nah ini sudah masuk ke spesifik ya. Yang paling spesifik namanya individu, misal untuk mengabadikan momen sehari-hari. Ini fotografi kualitas negatif profesional, ini sudah yang paling spesifik, bukan fungsional, bukan spesifik untuk fotografi ya, untuk turun-turunan dari sini. Ini kan kelas, ini subkelasnya dari ini juga subkelasnya dari ini. Nah ini individu, sudah sampai individu. Gitu ya, ini contoh. Ini untuk ini adalah subclass of yang ini. Untuk yang ini panah seperti individual of. Ini kelas yang kotak, yang individual itu yang bulat. Nanti kalau Anda TA atau penelitian harus jelas ya, kalaupun ada gambar itu, kalau memang entitasnya itu ada perbedaan karakteristik ya, ini diorientasikan dengan shape yang beda. Kalau seperti ini kan contoh saya jelaskan. Nah, kotak itu kelas, yang bulat itu adalah individu. Nah gitu ya. Terus ini gak relasinya, ini beda-beda kan ya, ada di legendnya kan dijelaskan. Subclass of, ini individual of. Nah, kalau kebanyakan yang dari mahasiswa pendidikan itu sering kelupaan bahwa kalau entitas-entitas yang ada di gambar itu punya karakter yang berbeda ya, kota aja semua, padahal itu bisa entitas yang berbeda, itu punya karakter yang berbeda. Jadi harus ada karakteristik yang berbeda. Jadi ya shape-nya pun, bentuknya pun juga harus direpresentasikan dengan cara yang berbeda gitu ya. Yang produk itu gini, yang saya itu produk. Nah nanti ada yang apa tuh namanya, subclass dari produk itu ada yang smartphone, ada yang tablet. Smartphone pun subclassnya ada yang low end, ada mid end, ada high end. Pasti gitu kalau sebuah produk itu ya, pasti dia ada berdasarkan segmennya. Tablet pun nanti ada yang low end, ada high end, mid end, kurang parah ini. Ya gitu ya. Nah contoh yang smartphone, contoh high end ini iPhone 5, ini zaman dulu ya, masih 2015an. 5S 32 GB, contohnya high end. Contoh low end tablet ini ada Galaxy Tab 3110, ini contoh saja ya. Nah, ini tapi ini lebih gondrong dari ini ya, nggak cuma segini, banyak sekali, ini produknya banyak sekali, entitasnya juga banyak sekali dalam ontologinya. Kemudian ada hierarki kelas specification.
spesifikasi, contoh ada RAM, ada network speed, ada primary camera resolution, nanti ada selfie kamera dan seterusnya gitu ya, ada prosesor dan seterusnya gitu ya. Nah ini nanti dalam bentuk sudah medium, high, low gitu ya, medium, low, high. Ini network speednya ada low, medium, high dan seterusnya gitu ya. Ya gitu. Ini contoh. Misal gini, ini bermain game HD, dia ada support bermain HD online game ya, bermain HD online game. Contoh lagi untuk hierarki produk, ini nanti ada individunya Android T5B, zaman dulu ada merek Android ya. Kemudian ada iPhone 5S di sini ya. Ini individual untuk hierarki produk, ini individual untuk hierarki function. Contoh yang untuk specification, ini contoh chipset itu ya, ada low chipset, medium chipset, high chipset. Ini sudah dalam bentuk low, medium, high ya. Network speed ada yang low network speed, medium network speed, high network speed. Ini contoh. Jadi kalau misal apa itu namanya, saya butuh handphone untuk bermain HD online game. Nah, bermain HD online game itu dia harus didukung oleh medium chipset, minimal medium chipset, otomatis high chipset juga pasti dia mendukung juga kan. Nah ini ya, dia juga harus didukung dengan ada medium network speed. Kalau zaman dulu masih ini ya, jadi dulu kecepatan tuh ada yang 2G, ada yang 3G zaman dulu ya, ada 4G ya, itu zaman dulu. Sekarang semua sudah 4G, ada yang 5G, ada 4G ya. Kalau zaman dulu 3G pun juga masih ada beberapa penggolongan. Ya ini medium network speed, ada yang jadi kalau bermain HD online game ya berarti dia harus didukung yang minimal medium network speed speknya, dan dia juga support high network speed, otomatis dia support ya high network speed, high network speed pasti support ke bermain HD online game. Artinya minimum medium network speed. Nah oke, setelah gitu nanti kan itu tujuannya untuk mencari produknya. Kemudian kita kan tahu yang yang memenuhi yang memenuhi persyaratan untuk bermain di online game itu apa? Di sini Android. Oke, ini bisa high network speed. Android juga dia medium chipset. iPhone 5G ini juga memenuhi yang dia bahkan high, dan dia ini ya network speed. Sebenarnya harusnya ada contoh satu produk lagi yang nggak memenuhi ini ya, harusnya nanti. Memenuhi salah satu aja itu berarti enggak ya. Misalnya ini ada satu produk dia low chipset, tapi dia high network speed. Tetap dia nanti produk ini tidak direkomendasikan. Kalau ini kebetulan Android T5B sama iPhone 5S ini nanti akan direkomendasikan. Tapi tidak ada kaitan secara langsung ya, bermain HD, ada panah langsung ke Android itu nggak bisa seperti itu ya. Maksudnya di sini nggak seperti itu. Kalau seperti itu ya langsung ngapain. Tapi kalau secara apa tuh namanya? Ya kalau seperti ini nanti ribet gitu. Masuk satu kebutuhan fungsional langsung dipetakan ke produk-produknya, itu kan ya nggak mungkin ya. Tapi kan ini secara natural aja, hierarki function ini, hierarki produk ini, hierarki chipset ini. Tinggal nanti dihubung-hubungkan dengan relasi-relasinya itu. Kan seperti tadi. Tadi yang anaknya tadi siapa tadi? Budi, Sri, adiknya Budi, Budi ayahnya Iwan. Nah, nanti kita bisa tahu bahwa Iwan itu ponakannya Sri ya, seperti itu. Ya, itu semantik reasoningnya. Nah, bagaimana sumber data itu didapatkan? Sumber data didapatkan itu ya ini dalam saya menyusun itu ya, menyusun knowledge-nya ya. Nah, ini dari studi literatur maupun dari domain export. Ini saya susun pengetahuan itu ya. Pertama pasti dari studi literatur, karena nggak mungkin dari domain export itu kita kosong sama sekali ya. Kita juga harus mempelajari dan melalui studi literatur apa itu namanya domain smartphone. Dulu saya menguasai sekali smartphone ya, tahun 2015-2016. Saya nggak ngikutin lagi perkembangannya dan seperti apa gitu ya. Produk dan spesifikasinya nanti ini mengacu ke
relasi hashtag gitu ya. Kemudian informasi, klasifikasi, kebutuhan fungsional, dan spesifikasi produk. Nah, itu nanti untuk kita menyusun hierarki specification dan juga hierarki produk, ya, dan seterusnya. Contoh ya, untuk data produk dan spesifikasinya itu saya dapatkan dari GSM Arena. Sementara yang ini, yang gradasi, kemudian informasi klasifikasi, dan pemetaan kebutuhan fungsional dan spesifikasi ini saya dapatkan dari domain export. Tapi tetap saya susun duluan, tapi sama domain export itu nanti akan dirombak-rombak dan disesuaikan, ya. Ini pengalaman saya dalam membangun aplikasi kemarin. Akhirnya menjadi ontologi gitu ya. Nah, oke. Itu ya, itu dalam membangun. Ini contoh ya, gradasi kualitasnya seperti apa. Contoh untuk Hairami zaman dulu ya, zaman tahun 2015-2016 ya. Kalau untuk Android, itu yang disebut high, itu kalau untuk Android itu di atas 2 GB. Itu zaman dulu ya, jangan dibayangkan sekarang ya. Yang di atas 2 GB, sementara kalau iPhone itu cukup 1 GB itu sudah high gitu ya. Untuk Windows Phone, BlackBerry itu 1 GB juga sudah high. Untuk medium RAM, itu untuk Android itu yang antara 1 sampai dengan 2, itu medium. Sementara untuk iPhone, Windows Phone, BlackBerry itu yaitu 512. Ya, jangan Anda bayangkan zaman sekarang ya. Sekarang sudah kebutuhannya lebih besar lagi. Nah, itu contoh ya. Ada spesifikasi teknis high internal memory ini untuk yang semua sama ya, lebih besar sama dengan 32 GB untuk sistem operasi apapun. Untuk yang medium itu segini, untuk medium low. Ini ada yang 4 kategori ini, high, medium low, sama low. Nah, ada yang seperti ini. Nah, itu ya, itu penyusunannya. Terus ada juga, nah ini pemetaan kebutuhan fungsional ke spesifikasinya. Jadi apa itu namanya? Kalau standar offline gaming itu disupport oleh spesifikasi apa saja gitu ya. Ini juga dari domain export gitu ya. Chipset berarti yang minimum low, RAM itu minimum medium low, screen technology itu minimum medium dan seterusnya. Kalau ini online gaming yang standar, tapi online kalau ini offline ya, ini yang seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana menyusun user model? Nah, ya. Bagaimana menyusun user model? Jadi sistem itu harus belajar, mempunyai kemampuan belajar tentang kebutuhan pengguna. Ya, jadi selama interaksi berjalan itu, sistem itu dia belajar tentang kebutuhan pengguna, dan ini disimpan dalam user profile model. Jadi user profile model itu merupakan histori kebutuhan pengguna selama interaksi. Dan ini bisa berubah-ubah seiring dengan interaksi antara user dan sistem itu dia bisa berubah dinamis ini. Bisa berkembang, nambah-nambah kebutuhannya, bisa aja nanti di-pruning lagi, dikurangi kebutuhannya seperti itu. Ya. Nah, ini contoh user model seperti apa? User model ya, user model gambarnya seperti ini secara visualnya ya. Jadi ini ontologi, contoh ini functional requirement ini yang tadi ya, functional. Ini ontologi salah satu hierarki ya, spesifikasi ini misalnya gitu ya. Nah, ya pengguna melalui mekanisme interaksi ya, ini nanti akan dari sini akan nanti disusun user modelnya. Bagaimana menyusun user model? Jadi user model yang ada di sini merupakan subset dari hierarki fungrec, ya, hierarki fungrec. Tapi ini dalam bentuk tree. Sementara kalau ontologi itu kan dalam bentuk graph ya. Kalau satu hierarki itu kan itu tree. Jadi di sini sebenarnya adalah subset dari tree yang ada di sini. Dalam semasa interaksi itu dia selalu diupdate secara oke. Mungkin misal pertanyaan pertama user menjawab dia butuh aktivitas online, fasilitas hiburan juga. Nah, catat ini level 1 ya, tree level 1. Interaksi kemudian interaksi yang kedua, dia mendengarkan musik sama menonton video, makanya dicatat di sini dan seterusnya gitu ya. Tapi nanti bisa saja dalam perjalanan ya dia mempruning
beberapa bisa aja kan, tergantung pada percakapannya. Ya, jadi dicatat di sini. Ini user model. Ya. Jadi gitu ya. Oke, ini mungkin saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya sekarang akan perlihatkan kaitan ini dengan aplikasinya. Tadi di mana? Ya, yang ini ya. Ini sebenarnya adalah kalau yang ini apa tuh namanya? Ini user modelnya di sini ya. Ini dalam bentuk array list, tapi sebenarnya tree ini ya. Ini tree. Nah, di sini ini untuk debuggingnya saya aja ini sebenarnya. Ini untuk debuggingnya saya aja. Tapi oke lah, nanti terlalu rumit di sini yang dilihat di mana CRS2 tadi mana ya? Entah. Ini tapi bukan yang ya ampun, tapi ini yang CRS ya. Ini apa ya? Lupa saya. Ya. Ya. Nah, ini adalah apa itu namanya? Entitas-entitas yang ada di dalam ontologi dengan dalam hierarki fungrec tadi ya, functional requirement. Oke. Ontologi itu seperti apa ya? Mungkin Anda ini oke, saya ini dulu ontologi sebentar. Saya lupa belum buka ini ya. Semoga sudah terinstall. Saya pakai Protegi. Oh, Proteginya belum terinstall di sini. Bisa saya perlihatkan di komputer yang lain yang sudah ininya. Nggak bisa di sini. Java-nya belum terupdate. Nggak bisa. Tapi sebenarnya pakai ini juga bisa. Protegi. Pakai yang web. Nanti aja saya perlihatkan di komputer yang lain ya. Yang sudah terinstall Java-nya. Di sini belum terinstall Java-nya. Saya perlihatkan di sini dulu aja bahwa pada saat kita sistem memberikan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya ini diambil dari entitas-entitas yang ada di fungrec. Nah, kemudian di sini itu berjalan proses dari kebutuhan fungsional ini, dia langsung melalui semantic reasoning tadi, dia rekomendasi produk, tapi produknya masih terlalu banyak. Sehingga user harus menspesifikan kebutuhannya lagi. Contohnya ini lebih baik misalnya satu saja misalnya. Nah, ini sudah. Nah, ini sembari nanti ada fasilitas penjelasan yang ada di sini ya. Ini sudah ketemu produk. Nah, oke, itu adalah navigation by asking-nya. Dia memberikan pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau misal user ini belum puas dengan jawaban yang ada di sini, ini bisa dia klik next gitu ya. Misal gini ya. Oh, oke, ini udaranya ini. Nah, oke. Sudah di-refine lagi. Oke, direkomendasikan. Nah, ini dia apa tuh namanya? Tadi kan dia memberikan pertanyaan lagi. Jadi pada saat user tidak itu dia navigation by proposing di sini. Jadi pada saat user nggak puas, ya, sistem nanti memberikan pertanyaan lagi dan dia mempropos lagi. Sistem akan mempropos lagi. Nggak puas lagi akan memberikan pertanyaan lagi. Misalnya gitu ya. Nah, ini masih sama. Harusnya ada perubahan ya tadi ya. Masakan nggak ngubah. Ya, oke. Nah, gitu ya. Kalau misal dia sudah memilih salah satu produk, ya sudah selesai. Selamat, Anda telah menemukan produk yang Anda cari. Nah, gitu. Tadi juga bisa membandingkan antara beberapa produk kalau dia ragu-ragu ya, tadi sudah saya demokan. Sebenarnya saya mau mendemokan Protegi, cuman sepertinya ada masalah Protegi yang di sini dengan Java-nya, Java Virtual Machine-nya. Nanti coba saya update lagi JVM-nya.
atau di komputer lain yang ada ini yang prediksinya. Nah, jadi ontologinya itu seperti apa sih gitu ya? Mungkin itu atau sebentar saya coba kalau bisa di sini ya, saya bisa masuk dari yang laptop saya yang Apple ini kayaknya ada yang prediksinya kan. Bentar ya, kalau ada nanti saya masuk. Saya cek dulu ya. Aktif ontologinya. Oh ada. Oke, saya coba bisa perlihatkan dari laptop yang satu ini. Coba join ini dulu. Join ke tim, Microsoft Team. Saya join Microsoft Team dulu di laptop satunya. Agak lama ini internetnya ya, di sini. Akses. Ya, saya stop dulu presenting dari yang satunya. Sudah kelihatankah protegi saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sebentar, saya harus matiin. Oh ya, audionya sudah mati ya. Oke. Nah, ini contoh protegi itu saya protegi ya, mana tadi? Ini protegi. Nah, ini adalah pangrek ya. Bisa Anda pakai, kalau Anda berminat ontologi, Anda bisa pakai protegi ini ya, protegi ya. Ini membuat ontologi. Jadi saya kan tadi menyampaikan ada 3 kelas ya. 3 kelas, fungrek, product, dan specification ya. Fungrek, product, specification. Ya. Nah, ini subclass-subclassnya. Ini subclass-subclassnya. Ini subclassnya. Kemudian ini bisa ini lagi. Nah, ini punya subclass lagi. Ini juga punya subclass lagi. Ini punya subclass lagi, seperti itu ya. Fasilitas hiburan juga punya subclass lagi, dan seterusnya. Kalau di constraint base ini adalah specific requirement tadi ya, SRS tadi ya. Nah, jadi didefinisikan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin gitu ya, yang mungkin dari user. Oke, specification ini ya. Nah, ini produk juga bisa di-expand lagi gitu ya. Nah, kemudian ini ada handphone bundle lah, ini kebutuhannya ya. Nah, di sini adalah baterai tahan lama ini adalah functional requirement yang apa tuh namanya? Dia sebagai individunya, ya, individunya. Nah, ini individu dari kebutuhan navigasi. Jadi ini kan kelas ini ya. Ini cuman ini hubungannya adalah subkelas dan ini adalah individunya. Ini functional requirement yang paling spesifik dari keperluan navigasi. Sebenarnya kalau versi yang lama itu bisa ditampilkan grafiknya, cuman kalau di sini menunya jadi hilang. Saya kurang tahu ini. Di yang versi baru menunya jadi hilang. Nah, ini nggak ada ini. Saya belum mengeksplor fitur yang baru ini ya. Maksudnya
fitur yang ada di Prodigy yang versi baru. Kalau dulu langsung bisa digambarkan ini gambarnya, apa itu namanya, ontologinya bisa ada grafisnya. Coba saya cari ya. Nggak ada annotation property, dan beda lagi. Kelas yang tadi. Harusnya ada, cuman kayaknya pindah menunya di sebelah mana ini. Tadi start dulu. Sepertinya sama saja. Di ontologi. Anda bisa, ini query-nya di sini. Anda nuliskan ini query-nya. Tapi query-nya tuh pakai SparkyL. Jadi mirip-mirip SQL di relational database, tapi berbeda karena ini binary ya. Istilahnya SparkyL. Anda bisa nyari ini SparkyL, misalnya kalau mau belajar ini SparkyL. SparkyL ya. Nanti query-nya di sini untuk mengquery ya. Karena sebenarnya bisa, ya ini bisa di query sebenarnya. Oke ya, cuman grafisnya ternyata yang fitur baru hilang ini kayaknya. Dulu ada nih, ontograph namanya. Oke, tapi paling tidak Anda tahu seperti itu ya. Kemudian saya bisa ini ya, saya mendefinisikan objek propertinya. Objek propertinya ada tadi ya, dia hasspec sama support by. Nah, ini adalah inverse-nya. Spec of itu inverse-nya dari hasspec. Kemudian support of itu inverse-nya dari support by. Jadi ini ya. Nah, kemudian individu. Nah ini individu. Contoh Azure Liquid. Ini kita bisa tahu bahwa Azure Liquid itu hasspec. Ini sistem operasi H itu yang ada di hierarki specification. Ini adalah individu dari hierarki specification. Ini hasspec ya. Kemudian kalau yang kebutuhan fungsional, contoh untuk yang kebutuhan fungsional itu, oh ini masih yang ini. Nah ini contoh ini ya. Nah kualitas rekaman. Nah ini ada relasi support of, jadi disupport oleh spesifikasi yang seperti apa ya, spec of. Jadi apa tuh, nah ini spesifikasi, ini spesifikasi berarti kualitas rekaman video high itu adalah spek dari Samsung Galaxy ini, kemudian dia spek dari Sony Xperia, nah seperti itu ya. Oke, terus contoh yang kebutuhan fungsional di mana ya? Wah terlalu banyak ini. Nah ini bermain hakim secara offline. Nah, ya, kenapa? Itu bisa dibilang aspek of itu yang di sebelah kanannya itu kayak tag-tag gitunya Pak ya? Tadi apa tuh namanya, relasi antar ya, relasi antar individu di masing-masing kelas kan tadi ada support by relasinya kan, ada aspek macam-macam tadi loh relasinya, objek propertinya. Jadi kalau digambarkan secara grafisnya yang di slide saya tadi, tapi ada di komputer yang berbeda. Ini komputernya beda sih. Sebentar, jangan-jangan ada di sini saya. Ini mah, wah ini, oh ini bukan. Tadi itu saya belum buka di sini ya. Mana? Nah di sini ada juga. Nah ini.
Jadi kalau di ya ilustrasi tadi saya ini kan fungrec itu kan ada relasi support by dengan individu yang ada di specification dengan support by ini ya. Nah ini contoh, kita lihat ini aja, mana tadi, oh ini, nah, contoh yang individual tadi ya. Nah, contoh ini kan dia individu dari kelas fungrec, individu dari kelas fungrec. Nah di sini ini abaikan saja opinion ya, karena dulu ini saya pakai penelitian yang ada berbasis opini. Jadi dari opini itu nanti disusun rekomendasinya itu. Nah kita lihat support by. Jadi ini support by apa? Support by relasi layar high. Resolusi layar high itu ada di spesifikasi kan. Jadi support by itu kan dia menghubungkan antara fungrec dan specification. Jadi ini support by ini adalah individu yang ada di specification. Gitu. Sebenarnya kalau masih ada fitur penggambaran grafisnya lebih enak ini. Cuman kok kayaknya hilang nih fiturnya di versi baru. Ini Protegi 5, Protegi 4 masih ada. Saya belum explore lagi ya versi baru ini. Gitu ya. Kayak misal ini yang untuk hashtag ya, ini hashtag. Hashtag itu menghubungkan antara individu produk dengan specification. Contoh produk ya ini ya. Nah ini ada hashtag. Hashtag dengan ini spesifikasi kan. Resolusi kamera di mana, kalau diklik ya ini resolusi kamera. Nah ini adalah spec off dari Lenovo. Nah, ini berkaitan semua. Ini adalah relasi-relasinya. Jadi kan tadi saya definisikan objek propertinya ada spec off, support by. Jadi Anda menghubungkannya di situ. Tadi itu lewat individual. Enggak, bagaimana buatnya ini gampang. Membuatnya itu ya apa tuh namanya? Tinggal mana tadi contoh kelas ya. Ya ini tinggal nanti apa tuh misal add subclass, udah klik aja. Add sibling class, nambah ya sibling kan saudara. Ya add subclass, duplicate class, udah langsung nanti klik-klik aja. Kalau Anda mau melihat ini apa tuh namanya? Sebenarnya ini seperti apa sih? Oh, tapi kan jadi file OWL kan, filenya seperti apa sih sebenarnya? Ontologi itu filenya pakai ekstensi .owl. .owl itu kalau coba saya ini namanya filenya apa ini? Ini ya, font on 265 owl di mana sih ini saya nyimpennya? Oke, saya coba cari ya. Ntar saya ini dulu. Saya cari padnya di mana. Saya tutup dulu ya. Saya stop sharing dulu, saya cari padnya. Tadi itu apa namanya? Di dalam dokumen ontologi smartphone. Oke, dokumen. Gimana ya? KLMNO, oh ini. Ontologi SRC. Padnya terlalu ini. SRC resource. Aduh. Salah.
ZKA2. Oh, SRC resource. Saya kehilangan pad-nya di mana ya? Udahlah yang ini aja ya, yang lama aja. Ya, oke, saya show ya. Belum ke show ya? Ini screen saya belum kelihatan? Udah, Kak. Ini sudah kelihatan belum screen saya? Udah, Pak. Oh, Kak. Sudah ya? Sudah kelihatan nih coding-codingannya untuk OWL. Jadi ini filenya .owl. Ya udah, Pak. Iya, Pak. Sudah kelihatan ya? Oke. Ya, ini filenya .owl seperti ini. Jadi seperti XML. Ya, ini seperti XML aja. Jadi ini data type property gini bla 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 bla. Ya coba ya, nanti masuk di bawah. Tapi ini masih yang versi pertama ini. Ini contoh ini ya. Individual, contoh ini Fundroid. Ya, kelihatan ya ini ya. Fundroid 55G ya. Nah, Fundroid 55G ini adalah ini speknya maupun nanti apa tuh namanya. Ini baru yang speknya ya. Belum nanti ininya. Ini punya high screen size ini ya, contoh ini ya. Dia punya RDF resource. Nah, ini nanti menghubungkan dia punya spesifikasi, yang spesifikasinya dihubungkan apa loh, kamera teknologi. Tapi kita nggak perlu coding ini. Kita nggak perlu coding ini. Ini jadi kalau Anda coding sampai sini-sininya ya pusing kan? Gitu ya. Ini Anda nggak perlu. Jadi dengan adanya proteksi tadi, ini lebih memudahkan Anda tidak perlu coding sampai ke bahasa OWL-nya tadi. Sebenarnya itu OWL, Ontology Web Language, itu standar dari W3C. Awalnya tuh perkembangan dari XML, kemudian jadi RDF, akhirnya menjadi kesini akhirnya menjadi ada RDF oil dan seterusnya gitu sampai sekarang OWL ya, filenya .owl. Ini sudah standar internasional untuk ontologi. Gitu ya. Nah, Anda bisa download Protegi. Protegi itu gratis. Ini kelihatan ya slide saya ya, screen saya ya. Bisa Anda download ya. Anda cari aja Protegi download kalau mau belajar ontologi gitu ya. Nah, gini. Ya, ontologi itu dia hanya untuk rekomendasi mau buat apa saja bisa ya. Itu kan pengetahuan. Anda mau susun menjadi bentuk question answering bisa, mau yang bisa. Mau untuk aplikasi-aplikasi yang lain ya. Ya, oke, itu dari ini contoh yang ontologi. Besok saya coba explore lebih jauh lagi ya.